Mas Duki tampaknya lebih memilih bersantai di hari terakhir Ramadan sambil menunggu malam takbir. Namun, pada panggilan terakhir, raut wajah Mas Duki berubah serius dan ia terlihat sangat tergesa-gesa. Suprapto mencoba meringankan suasana dengan candaan. "Udah, ngopi aja dulu, santai." Mas Duki hanya menjawab singkat, "Hus, lagi puasa?" sebelum buru-buru melanjutkan perjalanan. Mas Duki menjelaskan kejadian yang memicu panggilan tersebut. "Teman saya jatuh ke dalam tangki septik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Kalam Misteri. Dan pada video kali ini Kalam Misteri akan membahas tragedi yang terjadi di ruang tangki septik CSB Mall di Cirebon, yang berlangsung tepat sebelum Hari Raya Idul Fitri 2024, melibatkan dua teknisi yang tiba-tiba kehilangan kontak saat memasuki saluran. Tragisnya, dua teknisi lainnya yang datang untuk memeriksa juga mengalami nasib yang sama dan kehilangan kontak. Di tengah terik siang itu, telepon Mas Duki terus berdering tanpa henti. Sebagai teknisi di CSB Mall Cirebon, ia mendapati dirinya dipanggil untuk segera ke lokasi, meskipun saat itu ia sebenarnya sedang dalam masa libur. Seharusnya ada teknisi lain yang menggantikan tugasnya. Pada tanggal 9 April 2024, yang merupakan hari terakhir bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri, Suprapto, seorang kerabat dekat Mas Duki, memperhatikan bahwa Mas Duki terlihat tidak terlalu bersemangat untuk pergi. Mas Duki tampaknya lebih memilih bersantai di hari terakhir Ramadan sambil menunggu malam takbir. Namun, pada panggilan terakhir, raut wajah Mas Duki berubah serius dan ia terlihat sangat tergesa-gesa. Suprapto mencoba meringankan suasana dengan candaan. "Udah, ngopi aja dulu, santai." Mas Duki hanya menjawab singkat, "Hus, lagi puasa?" sebelum buru-buru melanjutkan perjalanan. Mas Duki menjelaskan kejadian yang memicu panggilan tersebut. "Teman saya jatuh ke dalam tangki septik, terkena arus listrik, dan meninggal di situ." Suprapto mengeluh, "Hah? Sudah dilaporkan ke polisi belum? Seharusnya ada prosedur keselamatan. Bukankah seharusnya memakai sepatu pelindung untuk menghindari kejadian seperti ini? Meskipun memakai pengaman, jika terkena air tetap bisa tersetrum." Jawab Mas Duki. Suprapto merasa khawatir karena seharusnya ada protokol keselamatan yang melindungi para pekerja. Namun, ia memilih untuk tidak mengungkapkan kekhawatirannya kepada Mas Duki agar Mas Duki dapat fokus pada tugas mendesak yang harus diselesaikannya. Dalam situasi mendesak ini, Mas Duki terburu-buru pergi sehingga lupa mengembalikan remote AC yang baru saja diperbaiki. Ketika sampai di CSB Mall, ia mengetahui bahwa ada dua petugas yang ditelepon oleh pihak mall untuk memeriksa tangki septik, yaitu dirinya dan Tohidin. Setibanya di lokasi, mereka mendapati bahwa Tri Yuyanto dan Fadli belum keluar dari lubang tangki septik. Komunikasi terputus setelah keduanya masuk, dan tidak ada yang berani untuk memeriksa lebih jauh. Sebagai informasi tambahan, Tri Yuyanto adalah sahabat lama Mas Duki dan Tohidin. Ketiganya telah bekerja di CSB Mall bersama selama 10 tahun. Fadli, yang bersama Tri Yuyanto di dalam tangki, adalah seorang pegawai outsourcing. Mereka berdua seharusnya melakukan perawatan rutin. Ketika pukul 11 siang, setelah keduanya masuk ke dalam tangki, tidak ada kabar dari mereka dan komunikasi terputus. Setelah menunggu 3 jam tanpa respon, pihak mall menduga bahwa mereka mungkin terkena arus listrik. Mas Duki dan Tohidin, yang seharusnya sedang libur, akhirnya dipanggil untuk memeriksa keadaan. Mereka harus masuk ke dalam lubang dengan panjang 6 meter dan diameter hanya 1 meter. Dengan hati-hati, keduanya memasuki lubang tersebut. Beberapa saat kemudian, mereka berhasil mengevakuasi salah satu rekannya yang ternyata telah meninggal dunia. Namun, saat mereka kembali untuk mencari satu orang lagi, tragisnya, Mas Duki dan Tohidin juga kehilangan kontak. Akhirnya, disimpulkan bahwa mereka juga terjebak di dalam tangki. Sore itu, petugas PPBD dan Damkar Kota Cirebon dipanggil untuk menangani situasi darurat.
Laporan yang diterima menyebutkan bahwa 4 petugas CSB Mall mengalami insiden fatal saat memeriksa tangki septik yang meluber. Tidak lama setelah laporan diterima, tim evakuasi mulai berdatangan untuk menyelamatkan korban yang masih terjebak di dalam tangki. Saat dievakuasi, kondisi Mas Duki dilaporkan sudah membengkak, dengan bercak merah di hidung dan dada yang membiru. Hingga saat itu, penyebab pasti kematian belum bisa dipastikan, apakah akibat tersetrum listrik atau terpapar gas beracun. Polisi yang menerima laporan segera datang ke lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan. Mereka memeriksa 6 saksi dan menyelidiki kemungkinan adanya kesalahan prosedur atau manajemen dari pihak mall. Pihak CSB Mall, melalui manajer Atwi Nugroho, mengungkapkan rasa duka cita mendalam kepada keluarga korban dan menyatakan bahwa mereka sedang melakukan investigasi internal. Kabar duka ini tentu menjadi pukulan berat bagi keluarga. Malam itu, saat takbir berkumandang menyambut Idul Fitri, dengan pawai obor yang berkeliling, kembang api yang saling bersautan, dan ketupat yang sudah disiapkan, mereka justru menerima berita tragis. Keluarga segera menuju rumah sakit daerah Gunung Jati Cirebon, tempat di mana para korban dievakuasi. Berdasarkan pengakuan kerabat, almarhum Mas Duki sebenarnya berencana pergi umroh bersama istrinya tahun ini. Selain itu, Mas Duki juga berniat untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai teknisi di CSB Mall dan membuka usaha servis AC yang dianggapnya menjanjikan. Kini semuanya telah sirna. Mas Duki, yang merupakan tulang punggung keluarga, meninggal dunia tepat pada malam takbir. Keluarga korban lain, almarhum Tri Yunanto, menyatakan tidak ada firasat apapun sebelum kejadian. Tri adalah sahabat dekat Mas Duki dan Tohidin, yang juga turut meninggal dunia. Berdasarkan informasi yang diterima keluarga, awalnya Fadli masuk ke dalam tangki septik, dan Tri yang berusaha menolong justru terjebak bersama Fadli, diikuti oleh 2 sahabat yang kemudian menyusul. Tri dikenal sebagai sosok yang rendah hati, peduli, dan penuh kasih kepada keluarga. Ia meninggalkan seorang istri dan seorang putri berusia 7 tahun. Mengenai investigasi yang dilakukan polisi, hasil pemeriksaan sementara menunjukkan bahwa para teknisi mengalami mati lemas. Sampel gas dan air limbah telah diambil untuk menguji adanya senyawa berbahaya dan dikirim ke laboratorium di Bandung. Namun, hingga kini, belum ada hasil atau publikasi resmi mengenai temuan tersebut. Pada 3 Mei 2024, polisi meningkatkan status kasus dari penyelidikan menjadi penyidikan, tetapi belum ada hasil atau tersangka yang ditetapkan. Anggi dari Mapolres Cirebon menyatakan bahwa mereka masih terus melakukan pendalaman kasus. Insiden tragis yang melibatkan tangki septik ini ternyata bukanlah kejadian pertama. Pada tahun 2013, terjadi insiden serupa yang mengerikan. Kala itu, 2 orang mengalami kematian akibat kehabisan napas setelah terpapar gas beracun dari tangki septik yang berada di gedung tinggi Manhattan Square di Jalan TB Simatupang, Jakarta. Ketika 3 orang lainnya datang untuk menolong, mereka pun mengalami nasib yang sama dan akhirnya meninggal dunia. Dengan demikian, total korban dalam kejadian tersebut mencapai 5 orang. Mengacu pada penjelasan dari Organica Biotech, sebuah perusahaan yang fokus dalam masalah tangki septik, terdapat sejumlah senyawa gas berbahaya yang bisa terbentuk dalam tangki tersebut. Gas-gas ini termasuk metana, hidrogen sulfida, karbon dioksida, dan amonia. Gas-gas ini tidak hanya sangat mematikan jika terhirup, tetapi juga bisa sangat sensitif terhadap api. Beberapa di antaranya dapat memicu ledakan jika terpapar api atau sumber panas lainnya. Karena potensi bahayanya yang besar, sangat penting untuk menerapkan prosedur keselamatan yang ketat agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Kedua insiden ini menunjukkan betapa berbahayanya kondisi tangki septik jika tidak ditangani dengan benar. Kesadaran akan bahaya ini perlu ditingkatkan, dan protokol keselamatan harus diperketat untuk melindungi nyawa para pekerja dan mencegah tragedi yang tidak perlu. Jika ada ketidakakuratan dalam informasi dalam video, atau jika ada sudut pandang yang berbeda, silakan berikan komentar di video ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.